Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan kita beribu macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di dunia ini dengan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia berada di alam kubur, nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihalau ke padang mahsyar. Di situ berbagai macam manusia dengan tingkah polahnya, dengan keadaannya yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang dijadikan Allah kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, diputarbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang memutarbalikkan fakta, yang menjadikan kebenaran sebagai kebohongan, kebohongan sebagai kebenaran. Kemudian di antara mereka lagi ada orang yang dibuncitkan perutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah golongan orang-orang yang memakan makanan yang haram, mencari sesuatu yang haram, tidak peduli apakah itu dibenarkan agama atau bukan. Yang penting bagi diri mereka, saya kebagian berapa, sehingga perutnya dibuncitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling banyak tak kalah menariknya adalah banyak di antara manusia berenang dengan keringatnya masing-masing. Subhanallah. Nanti ketika itu matahari didekatkan jaraknya di atas kepala kita. Dalam hadis Rasulullah SAW, seukuran tombak. Maknanya begitu dekatnya daripada matahari dengan kepala kita, sehingga bercucuranlah keringat manusia. Seluruh manusia yang dihalau ke padang mahsyar bercucuran keringatnya. Namun ada juga orang-orang yang diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada kekuasaan Allah di atas kekuasaan yang lainnya. Ada kemahabesaran Allah ketika Allah ingin mengubah satu hukum kausalitas. Apa itu hukum kausalitas? Sebab akibat. Teringat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau itu dingin, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna daripada ayat ini adalah segala apapun di dunia ini sampai akhirat semuanya kehendak Allah. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan saran kepada kita, ketika manusia ternyata banyak sekali berenang dengan keringatnya, ada golongan-golongan yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah naungi mereka semuanya. Dalam satu hadis dikatakan, sab'atun yuzillumullahu fi zillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjidi idza kharaja min hatta ya'uda ilaihi, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi, rajulun dzakarallahu fi khalwatin fafadat ainah, rajulun da'atkum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafallah rabbal alamin, rajulun dzakarallah
rajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas 3 terlebih dahulu orang-orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Terkadang ketika kita mendengar kata pemimpin yang adil, maka arah pikiran kita adalah kepada presiden. Terkadang arah pikiran kita kepada bawahan presiden, yaitu gubernur. Arah pikiran kita kepada atasan-atasan kita semuanya. Terkadang kita lupa bahwa yang disebut imamun adil pertama kali adalah diri kita sendiri. Sudahkah diri kita, hati yang mengkontrol daripada badan kita ini bisa bersikap adil terhadap apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala? Allah telah menganugerahkan tangan ini untuk berbuat baik, telah menganugerahkan kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu aku akan menutup ala afwahihim, lisan-lisan mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka akan berkata-kata. Kemudian wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan senantiasa bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Intinya ketika nanti Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban kepada kita sebagai pemimpin, maka bagaimana tangan ini bisa kita jadikan sesuatu yang baik di hadapan Allah? Bagaimana kaki ini bisa kita langkahkan kaki kita ke tempat yang baik di hadapan Allah? Imamun adil bukan hanya presiden, gubernur, atau atasan-atasan kita yang kita lihat, akan tetapi ibda binafsik, mulailah dalam diri kita sendiri. Sudahkah kepemimpinan kita dalam semua anggota tubuh kita sudah benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan masih kurang benar. Kemudian yang kedua adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa hidup beribadah kepada Allah. Hidupnya senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Kenapa Rasulullah SAW katakan pemuda? Dikarenakan berapa banyak pemuda yang lupa kepada Allah, seolah-olah mereka akan hidup tua, kemudian nanti mereka barulah bertaubat. Mereka lupa bahwa berapa banyak anak muda yang senantiasa lupa dengan umurnya, akan tetapi mereka senantiasa diberikan ujian Allah, kemudian meninggal dunia. Inilah yang terkadang kita lupakan. Anak muda melupakan umurnya, sehingga Rasulullah katakan syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana orang tua? Man ata alaihi arba'una sanah falam yaghrib khairuhu syarruhu falyatajahaz ilan nar. Barang siapa yang sudah mencapai umur 40 tahun, kebaikannya tidak bisa melebihi daripada keburukannya, maka falyatajahaz ilan nar, siap-siap masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, selaku pemuda yang mungkin sering menonton konten YouTube, sering senantiasa surfing di dunia maya, ingat bahwa umur ada di tangan Allah, dan kita yakin umur bukanlah hitungan 1, 2, 3, 4, akan tetapi umur adalah hitungan acak. Pemuda yang beribadah kepada Allah akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Rajulani tahaba fillah ijtama alaihi waftaraqa alaihi. Rajulani maknanya 2 orang laki-laki. Bisa makna 2 orang laki-laki, bisa makna suami dan istri. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah.
senantiasa hidup mereka dihiasi dengan ingat kepada Allah, tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat mereka. Itu 3 orang yang akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di episod yang akan datang kita akan teruskan siapa lagi orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah, hamba yang senantiasa bisa bersikap adil, terutama dengan anggota tubuh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemuda yang senantiasa taat kepada Allah. Dan seandainya kita punya pasangan kita menjadi pasangan yang senantiasa menghantarkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.